nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam kasih Yesus Kristus, Allah yang mengasihi kita. Kita akan persiapan hati kita untuk kita meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Karena Allah kita Allah yang setia, Allah yang senantiasa memberkati dalam setiap kehidupan kita. Berikanlah penyembahanmu pada saat pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Penyembahan kita saat pagi hari ini dengan hati yang senantiasa bersyukur karena kasih-Nya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
saat pagi hari ini kita akan meninggikan dan memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita sembah Tuhan pada saat pagi hari ini, karena Allah yang patut kita sembah, Allah yang patut kita tinggikan, Allah yang patut kita muliakan, Allah yang patut kita puja, Allah yang patut kita puji. Biarlah kita menyembah dengan segenap hati kita. Kita sembah dengan roh dan kebenaran. Kita sembah dengan hati yang sungguh-sungguh, karena Allah senantiasa memberkati dalam setiap kehidupan kita. Allah yang kita muliakan, Allah yang kita tinggikan dan kita agungkan saat pagi hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sembah Engkau Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau Yesus. Glory, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Syukur Tuhan, syukur bagimu Tuhan, syukur. Saya undang untuk bersama-sama kita katakan Shalom. Shalom. Diberkati Tuhan. Yesus. Yesus. Kita yakin percaya bahwa Shalom dan Yesus senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kita.
kami yang telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Kita yakin dan percayai bahwa Tuhan telah menebus akan dosa-dosa kita. Tuhan telah memberikan kelepasan di dalam kehidupan kita untuk kita menjadi umat pemilihan Allah. Kami yang telah ditebus. Telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan-Nya, dan Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Tuhan telah memberikan kemenangan bagi kita. Tuhan telah melayakkan bagi kita. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan-Nya, yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan-Nya, yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan-Nya, yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. 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 Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya yakini bahwa mukjizat terjadi di tempat ini. Amin. Kita akan persiapkan hati kita untuk menerima Tuhan. Masih bangkit berdiri Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita siapkan hati kita saat pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan saat pagi hari ini
menjadikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Sejauh timur dari barat, Engkau telah membuang dan melemparkan setiap dosa-dosa kami. Betapa besar Tuhan kasih-Mu kepadaku. Engkau tidak akan mengingat lagi akan pelanggaran-pelanggaranku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Sejauh timur dari barat kita akan pujikan pujian. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar. Waktu kami serahkan hamba Tuhan yang melayani. Pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina
pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Salam, selamat pagi, selamat berjumpa dalam ibadah pagi hari ini. Kita sudah memasuki bulan November, tinggal 2 bulan lagi kita sudah memasuki tahun 2021. Ya, jadi kita harus banyak merenung, bertanya kepada diri kita sendiri apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Puji Tuhan, amin. Ya, kita akan membaca Alkitab kita, saudara. Injil Matius pasal yang ke-10, kemarin sudah saya singgung, jadi ini merupakan kelanjutan dari pasal 9. Injil Matius pasal yang ke-10, kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu yang lalu kita sudah mendengar bagaimana Tuhan Yesus memberi contoh ya. Ia memberitakan Injil kepada orang-orang yang mengikutinya. Dan kalau kita lihat saudara, ayat 35 sampai ayat 38 pasal 9, bagaimana Yesus ini berjalan keliling ke kota-kota, ke desa-desa, kemudian hatinya iba. Kemudian Yesus memberikan kepada murid-muridnya untuk apa? Menuai. Dan dikatakan apa? Tuaian itu banyak tapi bekerja sedikit. Kemarin sudah kita bahas. Nah, Yesus memanggil 12 muridnya untuk menuai, untuk panen raya. Kemarin saya katakan waktunya kita ini sudah memanen, gitu ya. Kita panen raya, menuai jiwa-jiwa. Atau siapapun kita yang hadir di sini memiliki tugas yang sama, saudara. Tidak diberikan kepada hanya pendeta atau majelis atau pelayan, tapi semua orang percaya menerima tugas yang sama. Ya, supaya tuaian itu cepat dikerjakan, kemudian selesai menuainya gitu ya. Karena masih ada 5 miliar ya, kemarin saya katakan kira-kira 5 miliar yang belum percaya kepada Yesus. Jadi tidak hanya dibebankan kepada penginjil atau misionaris. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Karena keyakinan kita, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada di nama orang lain. Hanya pada saat orang itu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan menerima keselamatan. Dan ini sudah dialami oleh para rasul. Para rasul mengatakan, di bawah langit, di atas bumi, tidak ada nama yang dapat menyelamatkan kecuali nama Dia, Yesus Kristus. Karena Dia adalah Allah sendiri yang datang ke dunia, kemudian Yesus mati di atas kayu salib, mati, kemudian bangkit dan naik ke surga. Tidak ada seorang pun yang datang dari surga, kemudian kembali ke surga.
Hanya Yesus Kristus. Maka di dalam Alkitab dikatakan Yesus itu adalah pelopor, memberi jalan kepada semua orang untuk masuk ke surga. Bapak saudara, apa artinya? Yesus juga mengatakan apa artinya harta, kekayaan, popularitas itu ada di tangan kita, tapi kita kehilangan apa? Nyawa kita. Maka Bapak saudara, kita harus punya hati kasihan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Maka kita harus banyak berdoa, Bapak saudara. Kemudian kita bertindak. Bapak saudara, sekarang ada gerakan-gerakan yang luar biasa di India, di Cina, ya. Walaupun kekristenan ditolak, kekristenan dilarang, tapi berkembang, gitu ya. Jadi ada jemaat di India, juga di Nigeria, ini berkembang. Dan negara-negara ini adalah negara-negara yang tidak memberi kebebasan orang Kristen. Di India yang sekarang viral, membangun gereja yang begitu megah, apa yang terjadi? Diawali dari jemaatnya yang mau berpuasa, doa berpuasa berantai, sehingga banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Sekarang ini sudah mencapai 300.000, itu satu gereja, 300.000. Nah, kemudian di Nigeria, itu wire-nya saja, wire itu adalah 70.000. Kemudian gereja, itu panjangnya dan lebarnya itu 3 kilo. Saya tidak bisa membayangkan, karena mereka punya tanah itu 10 hektar. Jadi panjangnya 3 kilo, kemudian lebarnya juga 3 kilo. Kita ini berjalan dari ujung sampai ujung sudah capek. Tapi ini pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Karena apa? Karena banyak orang yang berdoa. Doa itu merupakan investasi. Ya, kita doakan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Terlebih orang-orang yang terdekat dengan kita. Nah, Matius pasal 10 ayat 1, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Saya sudah berkhotbah tapi bukan dari Matius, dari Lukas, ya, Lukas pasal 6 kalau enggak salah. Ya, tapi saya akan menyampaikan dari sisi yang berbeda. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, saudara. Yang pertama, kita dipanggil oleh Yesus sendiri. Saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini bukan karena kehendak Bapak Ibu Saudara sendiri, tapi karena panggilan Tuhan. Karena Tuhan menghendaki Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan. Karena tidak ada kuasa, tidak ada kekuatan, manusia ini datang kepada Yesus. Kecuali pekerjaan Roh Kudus dan Roh Kudus menuntun dan kita datang kepada Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus karena Yesus memanggilnya. Karena Yesus memanggilnya. Ya, kecuali kalau ada anak yang lahir karena keluarga Kristen, ya itu beda. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan, percaya kepada Yesus karena Yesus menghendaki Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan. Nah, ungkapan Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ini tidak hanya terbatas 12 orang, saudara. Memang pada saat itu 12 orang, tetapi Bapak Ibu Saudara sekarang ini juga disebut siapa? Murid-murid Yesus, anak-anak Tuhan, murid-muridnya. Atau kita ini rasul-rasulnya, saudara, yang memiliki tugas untuk menyampaikan berita tentang Yesus. Ya. Jadi Yesus memanggil, artinya yang memanggil kita adalah Yesus. Bukan karena kita datang kepada Yesus karena kemauan kita. Bapak saudara, kita datang kepada Yesus dan Yesus memilih kita, saudara. Itu bukan karena kita baik, saudara. Ya. Tidak ada dunia ini orang yang baik, saudara. Alkitab mengatakan semua orang jatuh di dalam apa? Dosa, saudara. Coba saya tanya, Bapak Ibu selama hidup ini yang tidak pernah ngerasani orang? Atau tidak pernah kita ini berbuat dosa?
Mungkin sampai sekarang kita ini masih berbuat dosa. Tetapi Tuhan itu mengasihi kita. Yesus memanggil kita, Tuhan Yesus memilih kita, Tuhan Yesus berkenan kepada kita, kita datang kepada Tuhan. Bukan karena kita ini baik, bukan karena kita ini adalah orang yang istimewa di dalam dunia ini. Tetapi karena kasih kemurahan Tuhan. Maka ini kesempatan yang kita gunakan untuk selalu berharap kepada Tuhan. Selalu datang kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Ini merupakan kesempatan. Terlebih kita memiliki tugas, yaitu memberitakan Injil. Nah, Yohanes pasal 15 ayat 16 apa yang katakan? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan kita ini yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Karena Tuhan menghendaki di dalam diri kita ini ada sesuatu yang baik, mungkin begitu Saudara, di hadapan Tuhan. Walaupun kita ini adalah orang yang berdosa, kita adalah orang yang tidak punya potensi gitu ya, tidak punya kompetensi, tidak punya kemampuan. Tetapi Tuhan karena kasih-Nya berkenan memilih kita, saudara. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu apa? Pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Luar biasa, saudara. Artinya apa? Tuhan itu memilih kita supaya kita ini pergi dan menghasilkan buah, dan hasil itu, buah itu, saudara, tetap tinggal di dalam diri kita. Dan ketika kita ini berdoa, saudara, kepada Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus, maka itu akan diberikan kepada kita. Coba kasih Yesus yang begitu besar kepada kita, saudara. Tapi kita ini kadang-kadang meremehkan, gitu ya. Kita tidak menghargai, saudara. Ya, jadi seperti apa? Seperti babi yang dikasih mutiara, gitu ya. Coba babi dikasih mutiara senang enggak, saudara? Kira-kira dinikmati enggak, saudara? Enggak, saudara. Lebih senang dengan apa? Dengan katul gitu ya. Saudara, betapa indahnya kasih Tuhan itu. Maka kita manfaatkan, kita hargai kasih Tuhan yang begitu besar. Bahkan Yesus mau mati, saudara, karena kasih-Nya. Nah, kemudian yang kedua, saudara, Yesus memberi apa? Kuasa. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat 1 tadi, Yesus telah memanggil, jadi Yesus memanggil, tidak hanya memanggil. Gitu ya. Kalau dulu saya memberikan kesaksian ketika saya kuliah, kemudian bekerja, kemudian ada pimpinan, ketika saya dipanggil, pasti ada 3 hal yang saya pikirkan, saudara. Itu apa? Berkat, laknat, dan amanat, kan ini kan. Kalau berkat, ya itu ya dikasih apa, kasih baju, kasih anduk, kasih telur, kasih susu gitu ya. Kemudian kasih uang gitu, kasih amplop gitu ya. Itu berkat, saudara. Tapi kadang-kadang juga dikasih apa? Amanat, tugas sih. Kerjakan ini, kerjakan itu, kerjakan yang sana gitu ya. Tapi juga apa? Amanat, hukuman karena berbuat salah gitu ya. Orang lain yang salah, saya menerima dampaknya. Itu adalah laknat, hukuman. Nah, Yesus memanggil kita, memanggil murid-muridnya, saudara. Tidak hanya memanggil. Yesus mengutus murid-muridnya, tidak hanya mengutus kemudian murid-muridnya pergi. Tetapi Yesus memberi apa? Memberi bekal, memberi kuasa. Ini sudah saya sampaikan berulang-ulang kali yang saya ingin saudara supaya Bapak Ibu Saudara menyikapi hal ini. Tuhan Yesus tidak hanya mengutus murid-muridnya, tetapi juga melengkapi dengan bekal. Bekalnya apa, saudara? Kuasa. Kuasa itu mungkin lebih berarti, saudara. Kalau uang mungkin bisa habis, saudara. Kalau dikasih bekal baju, sepatu, sandal gitu ya, mungkin dipakai bisa rusak gitu. Tapi kuasa yang bersumber daripada Allah, saudara, itu tidak ada habisnya. Dan kuasa itu bisa dinikmati dan bisa dipakai, saudara. Untuk apa? Untuk pelayanannya.
Maka kata kuasa itu adalah kata exousia, saudara. Ya. Kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Dan kuasa exousia ini, saudara, kemarin saya sampaikan artinya adalah kuasa untuk memerintah. Gitu ya. Jadi kalau ada setan kemudian kita perintah, kan hebat, saudara. Maka jangan takut setan, jangan takut iblis, saudara. Karena kita punya kuasa untuk memerintah iblis, untuk mengusir iblis, roh-roh jahat. Kemudian melenyapkan apa? Segala sakit, penyakit, saudara. Dan segala kelemahan. Ini kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ini diberikan kepada orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus akan diperlengkapi kuasa ini. Kuasa untuk apa, saudara? Kuasa untuk mengalahkan roh jahat, untuk mengusir kuasa setan, untuk menghancurkan kuasa kegelapan, untuk mengalahkan setan dan demit, saudara. Kadang-kadang kita ini takut gitu ya. Takut gitu. Siapa yang takut keluar malam? Oh, ada setan gitu ya. Oh, ada iblis gitu ya. Bapak saudara, iblis itu takluk, saudara. Ketika kita ini punya kuasa, kita diperlengkapi dengan kuasa. Sakit penyakit pun juga bisa diusir, saudara. Nah, exousia berarti kuasa untuk memerintah, melakukan sesuatu. Roh-roh jahat akan takluk dengan perintah kita, saudara. Kuasa dan wewenang itu asalnya dari Tuhan Yesus. Nah, coba Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara punya ekstra pulsa gitu ya, atau kuota, coba buka kesaksian orang yang percaya karena apa? Karena kuasa Yesus, saudara. Sekarang banyak orang yang banyak menjadi Kristen karena apa? Karena dia menerima kuasa itu, kemudian melihat penglihatan Tuhan Yesus di dalam mimpi mereka gitu ya. Kemudian penglihatan Yesus gitu. Banyak yang dialami oleh orang-orang yang sekarang menjadi percaya Yesus. Maka sangat kuat doa orang-orang percaya itu untuk mendoakan orang-orang yang belum percaya. Tuhan Yesus punya metode, untuk memenangkan, membawa jiwa-jiwa datang kepadanya. 1001 macam metode yang Tuhan Yesus lakukan. Maka kita harus banyak berdoa untuk penginjilan. Nah, kuasa ini akan diberikan kepada orang-orang Kristen yang memberitakan Injil. Bukan untuk dipamerkan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Nah, kuasa itu, saudara, bukan untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk pamer, bukan untuk kehebatan kita, bukan untuk kehebatan gereja, saudara. Tetapi kuasa itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kuasa itu diberikan supaya nama Tuhan dimuliakan. Kuasa itu diberikan supaya banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, maka melalui mujizat yang dilakukan oleh Yesus, banyak orang yang percaya. Nah, kuasa itu berupa wewenang dalam namanya. Jadi kuasa itu bukan didapat dari, ya banyak orang ya didapat dari topo pendem, topo ngalong, topo kungkum gitu ya, atau kita mencari ke gunung atau ke pohon-pohon. Bukan, saudara. Kuasa itu ketika kita ini merindukan hadirat Tuhan, ketika kita ini rindu minta kuasa itu untuk memenangkan seseorang. Ya. Mungkin Bapak Saudara perlu doa puasa, mungkin begitu. Perlu datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Ya. Kuasa itu hanya ada di dalam nama Yesus. Bukan di dalam gereja tertentu, bukan karena pendetanya, tapi karena kita ini sungguh-sungguh rindu. Ya. Kita ini dipakai oleh Tuhan dan Tuhan memberi kuasa kepada kita. Dan kuasa itu untuk memerintah orang agar mereka patuh dan orang meneguhkan wewenang itu. Mereka juga untuk memerintah roh jahat. Jadi kita menjadi orang yang luar biasa. Ketika kita ini diperlengkapi dengan kuasa. Nah, wewenang yang benar berasal dari Kristus. Segala kuasa diberikan kepadanya tanpa batas. Bapak saudara, jangan lupa. Kuasa itu tanpa batas. Nah, luar biasa Tuhan itu memberi kuasa. Nah, kuasa itu untuk apa, saudara? Ini yang sering saya katakan, saudara. Saya mengutip dari
terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab itu kan banyak terjemahan. Ada tiga macam penyakit ya. Pada suatu hari Yesus memanggil ke-12 murid pengikutnya berkumpul. Lalu ia memberi kepada mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Jadi kuasa itu untuk mengusir roh-roh jahat. Kalau kemarin saya sampaikan ada 3 macam penyakit, saudara ya. Penyakit yang pertama itu adalah karena kuasa setan, kuasa iblis. Dan kuasa iblis itu ada 3 hal, saudara. Yang pertama itu dipengaruhi, gitu ya. Jadi dipengaruhi setan. Maka setan pertama itu orang enggak langsung masuk, saudara, tapi dipengaruhi. Supaya berbuat dosa dulu, gitu ya. Dipengaruhi mungkin untuk malas tidak baca Alkitab, dipengaruhi malas tidak mau melayani, malas berbuat ini gitu. Jadi dipengaruhi dulu, saudara. Itu setan. Jadi kita baru dipengaruhi. Nah, kemudian dikuasai, saudara. Jadi hidup kita ini dikuasai oleh iblis. Kalau sudah dikuasai, saudara, namanya iblis menguasai kita. Pasti iblis akan apa? Akan memerintahkan untuk berbuat ini, berbuat dosa dan macam-macam. Karena iblis itu adalah melawan Tuhan. Maka orang yang sudah dikuasai iblis, saudara, itu sudah melawan Tuhan, saudara. Melawan Tuhan. Nah, kemudian yang terakhir, saudara, kita ini dimiliki oleh setan. Jadi ini tahapan setan ini menguasai atau memiliki kita. Pertama dipengaruhi, maka kita harus banyak berdoa supaya pengaruh iblis itu tidak datang. Nah setelah itu kita dikuasai, dikuasai. Dan yang terakhir kalau kita ini sudah dimiliki oleh iblis, jadi neraka itu sudah menjadi tujuannya. Nah, orang yang dipengaruhi dan orang yang dikuasai dan orang yang dimiliki oleh roh jahat dapat dikalahkan oleh kuasa ini. Itu kuasa Yesus, kuasa eksosia, kuasa di mana dapat memerintahkan iblis untuk keluar, untuk meninggalkan kita. Nah kemudian yang kedua penyakitnya apa? Penyakit dikatakan menyembuhkan segala macam penyakit. Jadi kuasa itu dapat menyembuhkan, saudara, segala penyakit. Penyakit apa saja, saudara. Itu dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Orang mati saja dapat dibangkitkan, saudara. Apalagi hanya penyakit biasa, saudara. Yesus dapat menyembuhkan dan kuasa Yesus itu tidak berubah. Maka sampai sekarang ini mujizat masih terjadi. Maka kita harus percaya pada mujizat Yesus, saudara. Maka saudara kita tidak usah takut, tidak usah gentar. Sekalipun Bapak Ibu Saudara saat ini memiliki sakit penyakit yang mungkin tidak tersembuhkan gitu ya. Kita percaya kepada Yesus. Yesus akan menolong kita dan menyatakan mujizatnya. Segala penyakit ini disembuhkan oleh kuasa eksosia. Nah kemudian saudara, segala macam cacat badan. Kemarin saya katakan di Lukas, saudara. Sama, saudara, cuma tidak jelas cacat badan, hanya disebut apa? Kelemahan, gitu ya. Kalau di pasal 10 ayat 1 juga kelemahan ya, kelemahan. Nah, Bapak Saudara, cacat badan saja dapat disembuhkan oleh Tuhan. Yang lumpuh itu kan cacat badan. Kemudian yang tangannya tidak bisa digerakkan itu kan juga cacat badan. Kemudian tuli itu kan juga cacat badan. Kemudian buta itu juga cacat badan. Dan ini kalau kita datang ke dokter gitu ya, gak bisa disembuhkan, Mas. Karena apa? Sudah cacat. Tetapi kuasa eksosia, kuasa Yesus, Mas, itu sanggup menyembuhkan. Ini kuasa yang diberikan kepada orang yang dipanggil oleh Yesus. Kuasa ini diberikan sebagai kelengkapan orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus dan pergi memberitakan Injil. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita ini datang kepada Tuhan karena panggilan Yesus, maka Tuhan juga akan memperlengkapi kuasa ini. Maka kita ini bersyukur kepada Tuhan. Maka kita ini adalah orang yang istimewa, orang yang spesial di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan telah memanggil kita dan Tuhan telah memperlengkapi kita dengan kuasanya. Dan ini tidak diberikan kepada semua orang. Hanya orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kita harus berani pergi untuk memberitakan
Injil. Waktunya sekarang ini. Jangan ditunda. Sekalipun murid-muridnya mengatakan kepada Yesus ya, Tuhan masih 4 bulan lagi Tuhan, baru bisa dituai-tuaian itu. Padi itu baru menguning, 4 bulan lagi gitu ya. Murid-muridnya banyak alasan tidak mau pergi, itu di dalam Injil Yohanes saudara. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, sekarang waktunya engkau pergi karena aku memperlengkapi engkau dengan kuasa ekousia. Amin. Mari kita tunduk kepala. Haleluya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak tahu persoalan yang Bapak Ibu Saudara hadapi. Pandemi masih mencekam kita. Mungkin kita terlilit oleh utang kita. Mungkin kita takut dengan masa depan. Kita takut dengan usaha ekonomi keuangan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara saat ini sedang sakit. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara sedang merasakan tidak ada harapan. Tetapi melalui firman Tuhan, kuasa ekousia itu akan ada dalam diri kita. Kita akan nyanyikan satu pujian yang mengatakan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Hanya ada di dalam salib Yesus ada kuasa ekousia untuk mengusir roh-roh jahat, mengusir kuasa kegelapan, menyembuhkan sakit penyakit, menyembuhkan cacat badan. Dan kuasa itu yang akan memberikan kepada kita peneguhan, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan sukacita kepada kita. Katakan kepada Tuhan, karena salibnya ku hidup. Hidup saja diberikan kepada kita. Hal-hal yang lain juga akan diberikan kepada kita. Ku hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Mari kita bangkit bersama-sama, kita nyanyikan pujian ini. Karena salibmu ku hidup, ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Di salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Ibu Narti akan berdoa meresponi kebenaran firman Tuhan dan berdoa untuk persiapan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Amin. Kita tetap masih berdiri. Semua sudah dapat hosti dan anggur saudara. Mungkin dibuka dulu karena agak sulit untuk membuka cawannya karena ada plastik supaya lebih cepat. Ya.
Semua sudah dibuka cawannya. Haleluya. Mari kita angkat roti ini, hosti ini. Hosti ini hanya sebagai sarana lambang dari tubuh Yesus yang sudah disalibkan 2000 tahun yang lalu. Dan ketika kita ini makan hosti ini, roti ini, kita mengingat-ingat akan pengorbanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di atas Gunung Golgota. Dan kita juga mengingat-ingat akan persekutuan kita dengan Tuhan. Dan kita mengharapkan ke depan bahwa kita akan dipersekutukan dengan Tuhan. Haleluya. Sebelum kita makan bersama-sama perjamuan kudus ini, roti ini, saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk berdoa di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan layakkan. Dan biarlah melalui perjamuan kudus ini, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberi kuasa. Bapak Ibu Saudara mendapatkan sukacita. Bapak Ibu Saudara mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Mendapatkan satu penghiburan dari Tuhan. Mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Layakkan kami ya Tuhan. Ampuni kami selama ini tidak setia kepadamu. Ampuni kami pelanggaran kami. Ampuni ya Tuhan, kami telah meremehkan kuasa-Mu, meremehkan persekutuan dengan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah pada saat ini melalui perjamuan kudus ya Tuhan, Engkau akan pulihkan hidup kami. Tuhan memberkati kehidupan kami. Tuhan memberikan kepada kami masa depan yang cerah ya Bapa. Engkau memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakkan kami ya Tuhan untuk dipersekutukan bersama-sama dengan Engkau. Dan layakkan kami ya Tuhan untuk menikmati kemuliaan bersama-sama dengan Engkau di surga kelak ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Sebelum kita makan bersama-sama, Alkitab mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ganti cawan kita angkat Bapak Saudara. Pandang salib Yesus. 2000 tahun yang lalu di Gunung Golgota berdirilah salib. Di mana seseorang yang menyerahkan nyawanya untuk kita yang berdosa. Supaya kita yang berdosa tidak dijadikan dosa. Kita dihubungkan kembali, dikenalkan kembali dengan Allah Bapa. Itulah Yesus. Di atas kayu salib yang kasar, darah Yesus tercurah. Supaya kita orang-orang yang berdosa dikuduskan, disucikan, dilayakkan untuk menghampiri Allah. Haleluya. Haleluya, sikarama. Tuhan, betapa besar kasih-Mu kepada kami, sampai Engkau menyerahkan nyawa-Mu untuk kami. Betapa besar kasih-Mu kepada kami yang sebenarnya kami tidak layak. Tapi karena kasih-Mu, karena pengorbanan-Mu, karena darah-Mu, kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Alkitab mengatakan demikian Bapak Saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kedua kalinya. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat tanganmu mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan akan memberkati engkau melalui perjamuan kudus pagi hari ini. Tuhan akan menyembuhkan sakit penyakitmu melalui perjamuan kudus pagi hari ini. Tuhan akan menyelesaikan persoalanmu melalui perjamuan kudus saat ini. Tuhan akan membuka jalan ketika kita menghadapi jalan buntu. Tuhan sangat baik. Percayalah kepada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan akan menjamah engkau. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan menguatkan engkau. Tuhan akan memulihkan engkau. Tuhan akan menyembuhkan engkau. Tuhan akan memberikan sukacita kepadamu. Karena Dia adalah Allah yang baik. Haleluya. Haleluya, syukur bagimu Tuhan. Syukur Yesus, syukur Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Jikalau Bapak Ibu Saudara memiliki pergumulan, permohonan, kerinduan, lipatlah tanganmu di atas dada. Menawi Bapak Ibu poros derek kagungan panyuwun wonten ngarsanipun Gusti asta panjenengan ngapurancang sak nginggilipun dodo panjenengan. Menawi Bapak Ibu poros derek kagungan sakit penyakit asta tengen panjenengan panjenengan tumpangaken wonten bagian ingkang sakit. Jikalau Bapak Ibu Saudara memiliki sakit penyakit apapun, tumpangkan tangan kananmu pada bagian yang sakit. Kita akan berdoa bersama-sama. Pandang Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini hamba menyerahkan setiap anak-anakmu hati mereka. Engkau tahu hati mereka karena Engkau adalah Allah yang menyelidiki hati. Dan Tuhan yang mengerti setiap batin manusia ya Bapa. Pada pagi hari ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang memiliki kerinduan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan Engkau hadir dan Engkau akan memberkatinya ya Bapa. Di antara anak-anak-Mu ada yang membawa kekurangan, dalam nama Tuhan Yesus akan mencukupkan ya Bapak. Mereka yang membawa masalah Tuhan akan rampungkan. Mereka yang membawa persoalan Tuhan akan selesaikan ya Bapak. Mereka yang takut akan masa depan ya Tuhan, Engkau akan memberikan masa depan mereka, masa depan yang cerah ya Bapak. Masa depan yang membawa keberhasilan dan kesuksesan. Mereka yang saat ini takut ya Tuhan, Engkau akan kuatkan. Mereka yang saat ini kecut hati, tawar hati ya Tuhan, Engkau akan hiburkan ya Bapa. Mereka yang saat ini memiliki pergumulan untuk pekerjaan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan buka jalan bagi mereka. Yang saat ini sedang terlilit oleh utang ya Bapa, Engkau akan buka jalan bagi mereka. Mereka yang saat ini ya Tuhan takut masa depan, Tuhan akan memberkati. Mereka yang saat ini membutuhkan jodoh yang sesuai, Tuhan Engkau akan sediakan ya Bapa. Mereka yang memiliki pergumulan menurut mereka tidak mungkin, tetapi melalui perjamuan kudus pagi hari ini, Engkau akan menyatakan mujizat-Mu, Engkau akan menyatakan pekerjaan Tuhan itu luar biasa ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan memberikan sukacita kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau akan memberikan kedamaian sejahtera. Engkau akan memberikan penghiburan. Engkau akan memberikan pemulihan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu pagi hari ini ya Bapak. Terima kasih.
Engkau adalah sumber kekuatan kami. Engkau adalah sumber pengharapan kami. Engkau adalah sumber kedamaian kami. Engkau adalah sumber segala sumber berkat kami ya Bapa. Melalui perjamuan kudus ini ya Tuhan, tidak ada seorang pun yang tidak diberkati oleh Tuhan. Tetapi Tuhan akan memberkati dengan luar biasa. Tuhan akan memberkati sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing ya Bapa. Karena Engkau adalah satu-satunya harapan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita sakit. Apapun sakit penyakit mereka ya Tuhan. Tidak ada sakit penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang telah memberi kuasa kepada kami untuk mengusir roh-roh jahat. Engkau memberi kepada kami kuasa eksosia ya Tuhan, untuk menyembuhkan segala sakit penyakit. Dan Engkau memberi kuasa kepada kami untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit cacat badan ya Bapa. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan menerima kuasa kesembuhan. Apapun sakit penyakit yang kami derita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan ya Bapa. Tuhan pulihkan ya Tuhan. Tuhan sehatkan kembali ya Bapa. Karena Engkau adalah Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Engkau adalah Allah dokter, segala dokter ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Yesus. Jikalau Engkau telah menyembuhkan yang buta dapat melihat, yang tuli dapat mendengar, yang bisu dapat bicara, yang timpang dapat berjalan, yang lumpuh dapat meloncat, yang pendarahan Tuhan sembuhkan, yang dirasuk setan diusirnya ya Bapa, disembuhkannya. Bahkan yang mati Tuhan bangkitkan ya Bapa. Apapun sakit penyakit anak-anak-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau sembuhkan ya Bapa. Pilut-pilut Yesus menyembuhkan. Salib Yesus menyembuhkan. Darah Yesus menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hari ini sampai selama-lamanya Engkau akan memberkati kami ya Bapa. Menyertai kami. Memulihkan hidup kami. Dan Engkau akan memberkati keluarga kami. Memberkati pekerjaan kami. Memberkati ya Tuhan masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Saya serahkan kepada Mbak Tiwi untuk menyampaikan beberapa pengumuman pagi hari ini. Kita akan nyanyikan satu pujian, hamba memuji kebesaran-Mu, hamba memuji kebesaran-Mu. Allah kita adalah Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang memberi kuasa eksosia untuk mengalahkan sakit penyakit, mengusir roh jahat. Hamba memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Hamba memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa.
cinta kasih, pemeliharaan, pembelaan, pertolongan, damai sejahtera, keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, kemakmuran ekonomi, kemakmuran keuangan, kemakmuran finansial yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.